أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد عاهد الله سبحانه العباد أجمعا على إسقاط التدبير معه. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian kepada seluruh hambanya ala isqati tadbiri ma'ahu, untuk menggugurkan aturan bersama aturan Allah Ta'ala. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatihim. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu Allah Ta'ala mengeluarkanmu min bani adama, dari keturunan Adam, min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatihim, keturunan mereka. Ingat saat Allah ciptakan kalian berasal dari sulubinya Nabi Adam sampai sekarang kalian ada. Wa asyhadahum, dan Allah mengambil kesaksian kepada mereka, kepada anak manusia itu, ala anfusihim, atas diri mereka. Apa kesaksiannya? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, manusia berkata, bala, iya. Ini perjanjian kita dengan Allah Ta'ala dulu saat kita belum tercipta, namun rohnya sudah ada. Semua makhluk, baik yang sudah wafat atau masih hidup atau belum lahir, rohnya itu sudah ada dari zaman dulu. Bahkan kita pernah berikrar, berjanji kepada Allah. Ingat gitu? Ya, ingat. Tapi dulu kita pernah melakukan ikrar abadi, perjanjian suci kita dengan Allah. Apa perjanjian suci? Saat Allah nanya kepada kita, bukankah saya Tuhanmu? Kita ngomong nih, tentu Engkau adalah Tuhan kami. Perjanjian ini diabadikan di dalam Al-Quran biar kita kagak lupa. Lalu konsekuensinya apa? Li'anna iqrarahum bi'annahu rabbuhum, sesungguhnya perjanjian mereka, manusia termasuk kita, bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Tuhan kita semua. Yastalzimu dzalika isqatat tadbiri ma'ahu, melazimkan, meniscayakan hal itu terhadap gugurnya perencanaan bersama aturan Allah Ta'ala. Jadi kita udah tanda tangan dulu, cuma pada lupa aja kan apa tanda tangannya. Kita sudah berjanji ngakuin Allah sebagai Tuhan, kita budak, kita hamba, dan kita tanda tangan. Nanti konsekuensinya apa?
Kalau kita udah ngakuin Allah Tuhan, kita budak, kita diatur. Mana ada budak ngatur tuannya bisa dipecah? Enggak ada. Namanya budak diatur, jangan pakai ngatur lagi, dikasih rencananya sama tuannya, lu jangan pakai rencana itu lagi. Kan konsekuensinya begitu. Ya, udah pakai ngatur kayak itu, pakai kayak ingat aja. Kamu sudah berjanji, sudah berikrar, sudah mendeklarasikan kamu budak, saya tuan, udah tanda tangan. Itu buktinya Al-Quran diabadiin. Pas lahir pada dulu, bukan mengatur mulu lagi. Tadi laporin polisi, orang udah janji, ya, tanda tangan, pakai materai. Jangan dong, ini janji suci nih, janji abadi. Ya, waktu kita masih di alam ruh, nah, di alam sebelum kita tercipta. Fahadihi mu'aqadatun, maka ini merupakan mu'aqadah, akad perjanjian. Karena yang akad perjanjian ini qabla an takuna nafsul lati hiya mahallul ibtirab, terjadinya sebelum nafsu diciptakan, yang mana nafsu nantinya sebagai tempat pergolakan. Al-mudabbirati, dengan rasa ingin mengatur ma'allahi ta'ala, bersamaan dengan aturan Allah. Dulu kita masih belum punya hawa nafsu, masih ruh. Dikata Allah Tuhan kalian, iya benar, jangan pakai ngatur lagi. Kalau engkau sudah mengatakan aku Tuhan, iya. Dulu di saat kita diciptakan mulai dah ada nafsu, setan, syahwat. Nah, jadi lupa itu perjanjian. Padahal dulu sebelum nafsu ada, bersih banget kita, wah suci, pakai tempatnya di surga. Nah, untuk itu diingat-ingat lagi perjanjian suci kita dengan Allah Ta'ala. Walau baqiyal 'abdu 'ala tilkal halatil ula, seandainya seorang hamba tetap pada keadaannya yang pertama, yang dulu, ingat ada janjinya, allati hiya kashful ghiqai, yang mana keadaan pertama itu tersingkapnya penghalang, wa wujudul hadrati, dan hadirnya dia di sisi Allah, dekatnya dia dengan kehadiran Allah. Lama amkanahu ayyudabbira ma'allah, niscaya tidak memungkinkan bagi seorang hamba ngatur bersama aturan Allah. Falamma usdilal hijabu, maka tatkala diurai hijabnya, ditutup hati kita nafsu yang bermain, waqa'at tadbir wal ittirab, terjadilah aturan-aturan kita bersama dengan pergolakannya. Dulu kita masih suci, belum ada hawa nafsu, kita akuin Allah sebagai Tuhan, siap diatur-atur, mau dibawa kemana aja, dikasih apa aja, siap terima. Dulu masih belum ada penyakit hati, masih belum ada hijab, masih belum ada nafsu, masih kagak ada setannya. Nah, sekarang hati isinya kotoran semua, banyak hijabnya, bang setan mulu yang serang di situ. Nah, nantinya apa? Kamu mulai datang kebutak. Nah, kalau kita pengen kembali pada keadaan yang pertama, bersihin hijabnya. Nah, maka orang bersihnya hati itu bisa dilihat dari sini. Selama dia pasrah dengan Allah, maka makin bersih hati. Itu aja tandanya, di antara tanda-tanda yang lain. Jadi semakin hati orang bersih, maka semakin dia pasrah. Ya, makin bersih, makin pasrah. Jadi semakin bersih, maka dalam keadaan yang pertama dulu, saat dia masih berupa roh, itu udah luar biasa. Nah, makanya kenapa orang jarang nangis ketika berbuat dosa? Ya hatinya kotor. Kalau orang hatinya bersih, dia dosa nangis, dia dengar nama Muhammad nangis bersih. Kenapa bayi nangis terus? Ya hatinya bersih. Ya, bukan bisanya bahwa itu doang, emang hati belum kotor, dia nangis. Nah, tapi kalau sudah butek kotor, ya maksiat bagaimanapun itu tidak ada dampaknya. Maka sedihkanlah diri kita yang kagak pernah sedih terhadap maksiat. Perlu dipertanyakan itu kalau kita jarang nangis dengan dosa kita. Saya nggak pegang bisa banget nangis ya, padahal dosa banyak. Itu harus dipertanyakan, itu jangan tenang-tenang aja.
Nah, di antara ciri orang yang benar-benar ya, sedih dengan segala maksiatnya adalah orang yang hatinya sudah dibersihkan, disingkap segala macam penyakit-penyakit. Fali ajli zalika, maka untuk itulah ahlul ma'rifati billah, para wali-wali Allah, ahli ma'rifat, al-musyahiduna, yang mereka menyaksikan di asraril malakuti, terhadap rahasia-rahasia malakut. Rahasia apa ya? Kerajaan-kerajaan Allah. La tadbira lahum Allah, tidak ada perencanaan bagi mereka bersamaan perencanaan Allah, enggak ada. Wali rencana-rencana enggak ada. Orang-orang ahli ma'rifat enggak ada yang membuat aturan-aturan. Wujudul muwajahati, karena adanya muwajahah, penghadapan kepada Allah, abalahum zalika, menghilangkan itu semua dari mereka, menghilangkan rasa ingin mengatur, rasa ingin merencanakan sesuatu dari mereka, karena dia lagi muwajahah. Tahu muwajahah? Lagi hadap-hadapan. Kita lagi hadapan sama bos kita, berani ngatur-ngatur, tempeleng bisa kita. Kita lagi hadap-hadapan sama bos nih. Kita anak buah, depan kita bos, kita budak, depan kita sayyid, tuan kita. Bisa ngatur-ngatur? Jangan sih ngatur, minta aja takut. Karena kita tahu posisi kita ini anak buah, posisi kita adalah karyawan, posisi kita budak. Jangan ngatur, minta aja takut. Jangan minta, melihat bisa jadi takut, karena kita di bawahnya. Nah, ahlul ma'rifah itu setiap detiknya muwajahah sama Allah, seakan-akan dia menghadirkan di depannya. Jangan sih ngatur, doa lagi pernah deh. Bagaimana kalau doa orang lagi depan-depan begitu? Mereka luar biasa, hatinya bersih, hatinya berdoa karena perintah Allah. Kalau nggak ada perintah, udah diem aja. Ada orang ziarah wali, dia nggak pernah baca apa. Kalau kita kan baca tahlil sekali, doanya 10 lembar, banyakan mintanya mengasihnya. Kalau lu bacain tahlil di kita, mintanya banyak benar. Lalu dia gimana ini? Kenapa? Karena dia menghadirkan sosok mulia itu di hadapannya. Takut kita di depan guru itu kan kita kita di hadapan orang mulia. Udah dekat dia itu udah luar biasa. Itu udah bisa samping orang mulia, itu udah luar biasa. Udah berani minta. Bukan artinya kita nggak boleh buat wasilah, silakan. Tapi makom orang beda-beda. Di situ pulang cukup. Kata dia, kedekatan saya dengan ahli kubur, wali ini, habib ini, itu udah lebih dari cukup. Ya, siapa yang mau nerima orang dosa kayak saya, tapi dia bisa ngizinkan saya ada di samping itu, udah lebih dari cukup. Nah, itu makom orang. Kalau kita belum nyampe dah, situ dah. Ya, mau tahlil mintanya 10 kali, silakan aja, makom kita masih di situ. Ya, kalau mereka kita ziarah kemana pun kita dimati, nggak minta. Doa ini kebanyakan dia daripada kita. Yang mengajar fakir itu syait la yu'ti, orang yang punya fakir. Ya, gimana mau ngasih? Kita mau ngasih orang mulia harus cakep, harus bagus. Nah, itu makom ya. Di kulli maidanin rijal, di kulli maqamin rijal. Setiap makom ada orang-orangnya. Ya, kalau kita silakan baca tahlil silakan. Wa fasakha azaima tadbirihim, dan para wali itu membatalkan keinginan rencana mereka. Fa kaifa yudabbiru ma'ahu 'abdun huwa fi hadratihi. Tadi itu. Maka bagaimana bisa seorang hamba ngatur padahal dia lagi di hadapan Allah? Bagaimana bisa seorang anak buah ngatur padahal lagi di depan bosnya? Nggak masuk. Ada anak buah di depan bos, terus ngatur-ngatur bos begini ya begini. Itu kalau dipecat aja udah cakep banget itu. Bagaimana bisa seorang budak ngatur padahal lagi di hadapan tuannya? Nah, itu keadaan ahlul ma'rifah, para wali yang senantiasa berhadapan dengan Allah. Dia pernah dia meminta dan mengatur. Wa musyahidun, dan mereka senantiasa menyaksikan likibriya ya azamatihi, kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faidatun ay hadhihi faidatun, ini merupakan satu faidah. I'lam, ketahuilah,
Annat tadbira wal ikhtiyara wa baluhu azim, bahwasanya mengatur-ngatur dan memilih-milih konsekuensinya besar. Wa khataruhu jasim, dan bahayanya itu riskan, besar. Wa dzalika, dan yang demikian, anna nazarna, kita dapat perhatikan, fawajadna, kita temukan, anna Adam alaihi salam, bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam, innama hamalahu ala akli syajarati, sesungguhnya Nabi Adam tergoda buat makan buah apa namanya? Buah yang terlarang. Kenapa Nabi Adam itu kata Allah la taqula syajarah, tapi dia tetap makan? Tadbiruhu li nafsihi, karena dia ngatur dirinya. Yang dikatakan konsekuensi dari mengatur itu besar. Kata Allah jangan makan, lu makan. Apa konsekuensinya? Turun dari surga. Coba lu kagak makan, kita ngaji di surga sekarang. Nabi Adam turun lantaran apa? Lantaran dia ngatur. Allah udah ngatur, ya diatur lagi. Wa dzalika, dan yang demikian, annasyaitana, bahwasanya setan, qala lahu, berkata kepada Nabi Adam, wa li Hawwa, dan kepada Sayyidatuna Hawwa alaihi wassalam, kama qala subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa qala, dan setan berkata, manahakuma rabbuhuma, tidaklah Allah melarang kalian berdua, an hadhihi syajarati, dari memakan pohonan ini, memakan buah yang ada di pohon ini, illa an takuna malakaini, kecuali kalian berdua akan jadi malaikat, au takuna minal khalidin, atau kalian berdua menjadi orang yang kekal. Ini iming-iming setan. Setan dari dulu bisa banget godain orang. Allah kata jangan makan. Setan bisikin Nabi Adam, tidaklah Allah melarang kalian buat makan ini, kecuali nanti kalau kalian makan jadi malaikat, atau kalian jadi orang yang kekal selama-lamanya di surga. Dari sinilah disebut buah khuldi, dari kata-kata minal khalidin. Itu bukan buahnya namanya khuldi, bukan kayak apel, jeruk, ada buah namanya khuldi, dicari lagi di tambang, nggak ada. Artinya buah yang nantinya kalau kamu makan kekal, begitu maksudnya. Bukan buah namanya khuldi, bukan. Dari kata-kata itu minal khalidin, buah apa? Buah yang terlarang, gitu aja dah. Kalau kita bilang buah khuldi, ntar orang cari lagi sekilo berapa, ini nggak ada. Nah, jadi itu. Lalu kenapa Nabi Adam tetap makan? Karena setan pinter, dia kejebak. Berarti kalau saya makan nih, saya jadi malaikat. Atau kalau saya makan, berarti saya kekal di surga. Kalau udah jadi malaikat atau kekal di surga, bisa dekat terus sama Allah. Gitu. Jadi dijebak nih. Allah tuh menahan kamu biar kagak makan, supaya kamu kagak jadi malaikat, wahai Adam. Supaya kamu kagak kekal. Nabi Adam dia diputer. Oh, kalau saya jadi malaikat enak, karena saya dekat terus sama Allah. Kan malaikat muqarrabin, selalu dekat. Kalau saya di surga selama-lamanya, saya dekat terus sama Allah, karena memang tempatnya. Saya makan aja dah, biar saya jadi malaikat, biar saya jadi muqarrabin, kekal. Itu bisikannya setan, karena Nabi Adam memang pancingannya begitu. Sama setan dari dulu memang demen banget goda-godain orang. Fafakkara Adamu alaihi salamu fi nafsihi. Lalu Nabi Adam alaihi salam berpikir di dalam hatinya. Fa'alima, sehingga dibuat kesimpulan nih Adam, annal khuluda, bahwasanya kekal, fi jiwaril habib, di sisi sang kekasih. Siapa kekasih di sini? Allah. Bahwasanya kalau dikekal di surga, dan ini dekat sama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Huwal matlabul asna, merupakan cita-cita tertinggi. Siapa yang mau gak dekat sama Allah terus? Kata setan nih, Allah nggak larang kamu kecuali kamu jadi kekal. Ibu makan dan biar kekal. Itu jadi Nabi Adam punya kesimpulan begitu. Wantiqaluhu minal adamiyati ila wasfil malakiyati, dan perubahan Adam dari
sisi manusia menjadi sisi makhluk yang bersifat malaikat, imma ayyakuna li'anna wasfal malakiyyati afdal, ada kalanya bermakna sifat kemalaikatan lebih utama, au zanna Adamu alaihi salam, atau Nabi Adam alaihi salam menyangka anna dzalika afdalu, yang demikian lebih utama. Jadi kalau saya makan nih, saya bisa jadi malaikat. Menurut Adam nih, malaikat lebih utama sifat-sifatnya dari manusia. Ini pikirannya Nabi Adam gitu. Kan kata setan, kalau kamu makan nih, kamu jadi malaikat. Tak, makanya Allah larang kamu. Itu kan aturan Allah tuh, jangan makan ya. Nabi Adam dibisikin begitu. Oh, katanya kalau saya makan saya jadi malaikat. Mengapa kalau jadi malaikat? Kan enak. Nah, malaikat adalah makhluk yang tidak pernah maksiat, makhluk yang selalu dekat Allah. Akhirnya kemakan omongan setan sama aturan dirinya. Setan itu sebenarnya gak nyuruh makan terjadi malaikat. Setan gak nyuruh itu. Ini tindaknya disebut takbirnya Adam. Nah ini rencananya Nabi Allah Adam alaihissalam. Falamma dabbara Adamu fi nafsihi hadza tadbira, maka tatkala Nabi Adam alaihissalam mengatur dirinya dengan rencana itu, akala minasyajarati, dimakan dari buahnya. Wah, enak juga ya kalau saya makan saya jadi malaikat, kekal di surga. Makan aja dah. Dimakan sama Nabi Adam. Fama udiya ilaihi, fama udiya illa min wujudi tadbir, maka tidaklah diperoleh Adam kecuali dari keberadaan rencananya sendiri. Wa kana muradul haqqi ta'ala minhu dzalika, dan adalah iradahnya Allah Ta'ala dari Adam begitu juga. Liyan zilahu ilal ardi, liyunzilahu ilal ardi, agar Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Wa yastakhlifahu fiha, dan Allah menjadikan Nabi Adam khalifah di bumi. Fakana hubutan fis surati, maka jadilah Adam turun dalam bentuknya, wa taraqqiyan fil makna, namun naik dalam maknanya. Artinya apa? Adam sebenarnya sedang menjalankan rencana Allah. Ya kan Allah juga pengen menurunkan Adam, cuma diberikan dengan cara seperti itu. Nah, untuk itu jangan sekali-kali kita bayangkan atau berfahaman Nabi Adam berbuat dosa. Jangan. Karena yang namanya Nabi maksum itu terjaga dari dosa. Gak ada satupun Nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad buat dosa, gak ada. Terus ini bagaimana? Bukannya Nabi Adam maksiat, disuruh Allah begini tapi menantang. Gak, Nabi Adam gak maksiat, tapi dia lalai. Beda lalai sama maksiat. Orang yang lupa atau lalai itu gak dikasih dosa. Lupa itu bukan kemauan kita. Kita pengennya begini terus lupa, itu bukan kemauan kita. Kecuali sengaja kali. Nabi Adam dia sengaja, dia dilalaikan oleh Allah sehingga dia gak berbuat dosa. Terus kenapa doanya Rabbana zolamna anfusana, zolimkan dosa? Bagi orang ahli makrifah, orang yang makomnya tinggi, lalai itu dosa bagi dia. Kalau bagi kita dosa bisa jadi kagak dosa, tapi bagi orang yang makomnya tinggi, lalai itu bisa dosa. Kita nih dia sholat duha, dia dosa karena sunnah. Tapi menurut orang yang memang sudah makomnya tinggi, enggak ibadah sunnah, bagi dia dosa. Nah, kita belum sampai situ makomnya. Bagi kita enggak tahajud, tenang aman orang sunnah. Alasannya kan itu sunnah. Kalau sunnah kan kagak pahala ditinggalin. Lu lihatnya kagak pakainya, bukan yang dikasih pahalanya kalau dikerjain. Tapi bagi orang makrifat, wah itu dosa besar itu bagi dia. Ya Allah, ini malam kagak bangun, yang kagak tahajud, bagi dia itu dosa. Udah dikatakan dalam sebuah kaidah, ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Wah, ini luar biasa. Hasanatul abrar, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sama orang biasa, sayyiatul muqarrabin adalah keburukan bagi orang yang dekat dengan Allah. Bagi kita itu kebaikan, tapi menurut orang-orang ma'rifah itu keburukan. Alhamdulillah saya hari ini sholawat 100, bagi kita hasanah. Tapi bagi
orang yang sudah sampai pada ma'rifatullah 100 itu maksiat, 1000 dong minimal gitu. Jadi standar ibadahnya beda udah, jangan disamain. Kalau bagi kita alhamdulillah udah puasa Ramadan, bagi dia puasa cuma Ramadan itu syariat. Nah 360 hari dibayar cuma 30 hari kagak ada setengahnya itu. Bagi dia jelek banget. Kalau kamu setahun cuma puasa sebulan doang, itu bagi kita hasanat, bagi dia syariat. Jadi standarnya udah beda. Jangan samain standar kita dengan standar para wali. Alhamdulillah hari ini baca Quran selembar, bagi dia selembar penghinaan itu. Nanti kasih nafas banyak banget balasannya cuma baca Quran selembar. Makanya sahabat Utsman bin Affan hatam Quran berkali-kali dalam satu rakaat. Satu rakaat, bukan lagi pas lagi sholat 2, 3, 4 rakaat. Serakaat itu hatam Quran berkali-kali. Karena standar ibadahnya beda. Ya, jangan sampai itu standar ibadah para wali ya men. Wali murid kayak kita begini jauh. Ya, lo dia wali mau standarnya tinggi, standar ibadah. Ya, dan begitu harus kita contoh. Jadi kita naikkan standar ibadah kita sedikit demi sedikit untuk sampai ya, ada makom yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu